Pak terkait poster mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Bapak? Iya, itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bedah isu ini saya ingin coba juga memberikan pandangan saya terhadap isu yang sedang mengemuka sekarang, yaitu kritik dari Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, UI, itu alma mater saya di S3, S1, S2 saya di Universitas Pajajaran. Nah, adinda saya ini, Ketua Umum BEM UI, membuat atau memberikan kritik kepada Pak Jokowi, Pak Presiden kita, dengan sebutan King of Lip Service, yang jika kita terjemahkan secara bebas itu sebagai apa namanya, rajanya lip service saja, manis kata tapi tidak sesuai dengan janji, begitu menurut anak-anak. Nah, apakah kritik serupa ini kritik yang baik yang dilakukan oleh anak-anak muda yang merupakan generasi kita? Yang pertama tentu yang ingin saya soroti adalah Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa adalah kelompok muda, dan karena ia berasal dari kampus perguruan tinggi, tentu saja itu bisa dikategorikan sebagai kelompok cendekia, paling tidak akan menjadi cendekia begitu ya. Dan mestinya kalau dari Universitas Indonesia tentu ia merupakan bagian dari kelompok cendekia. Apakah kelompok cendekia penyuara hati rakyat yang selama ini begitu ya, di berbagai sejarah Indonesia mencatat bahwa pergerakan Indonesia baik sebelum kemerdekaan apalagi setelah kemerdekaan itu selalu ditandai oleh pergerakan kemahasiswaan. Banyak perubahan konstelasi politik terjadi karena itu. Nah, kritik yang dibuat oleh Ketua BEM Universitas Indonesia itu agak berbeda, dan ia mencoba juga mungkin mengikuti suasana zamannya ketika ia membuat serupa poster atau flyer begitu, yang kemudian dia gambarkan sosok Pak Presiden dan kemudian ditulisnya sebagai King of Lip Service. Yang pertama, saya katakan tadi bahwa saya ingin memberikan catatan bahwa mahasiswa adalah kelompok muda cendekia atau kelompok cendekiawan muda yang tentu saja ia ketika menyampaikan kritiknya itu, pertama kritiknya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Apa dasar yang dia lakukan, apa yang dasar yang dia siapkan begitu, catatan-catatan apa yang sehingga kemudian mereka bisa menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi itu layak kepadanya kemudian disematkan sebagai King of Lip Service itu. Yang kedua, tentu saja caranya, apakah caranya elegan gitu ya, atau caranya misalnya sesuai dengan kapasitas dan karakter dari dunia kemahasiswaan. Nah, saya menjawab dua hal itu. Yang pertama, tentu saja setiap orang, setiap kelompok orang, setiap badan itu mempunyai parameter sendiri ketika menilai manajemen kepemimpinan Pak Presiden Jokowi. Masalahnya kemudian apakah Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa itu sudah melakukan kajian lebih dahulu yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Di Badan Eksekutif Mahasiswa tentu ada kementeriannya, ada departemennya, ada bidangnya yang
berkaitan dengan isu-isu kebangsaan misalnya, apakah ada riset kecil yang mereka lakukan itu? Nah, kalau riset itu bagaimana metodologi risetnya dilakukan? Saya sih berkeyakinan bahwa mestinya ketika itu kemudian sudah disajikan, itu sudah melakukan atau melalui proses seperti itu. Yang kedua, apakah gambar, layout yang mereka buat dan kemudian cara disampaikannya itu juga dengan cara yang elegan begitu ya. Nah, elegan atau tidaknya, saya kemudian mengatakan bahwa setiap masa itu punya cara masing-masing. Mahasiswa punya caranya sesuai dengan kondisi kekinian. Ketika era digital ini, lalu player itu mudah saja kemudian dibuat, dan lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa secara tata letak, seni, maksud, apakah itu kemudian juga sudah didiskusikan oleh teman-temannya, karena saya yakin di BEM UI itu juga ada dari Fakultas Ilmu Fasilkom misalnya ya, Fakultas Ilmu Komputer di UI, atau teman-teman yang memang punya keahlian seperti itu. YouTube saya juga misalnya ketika akan membuat thumbnail, saya tentu mendiskusikan dengan tim kreatif saya bahwa apakah ini cocok atau tidak untuk thumbnail, dan harusnya mestinya dan saya yakin mudah-mudahan itu sudah dilakukan. Tetapi kemudian mengapa hasilnya menjadi seperti ini? Yang pertama, soal respon ya, respon dari Rektor Universitas Indonesia sebagai pimpinan perguruan tinggi. Tentu saja Pak Rektor punya kewenangan dan punya tanggung jawab moral untuk kemudian melakukan klarifikasi terhadap apa yang dilakukan oleh Ketua Umum BEM Universitas Indonesia. Jadi mestinya kita juga tidak berlebihan memberikan reaksi terhadap respon yang memang semestinya sudah dilakukan oleh seorang rektor. Dan kenapa kemudian muncul juga isu-isu ikutan lainnya? Misalnya apa sih kedudukan Pak Rektor selain menjadi Rektor Universitas Indonesia, dan itu kemudian keluar dari konteks isu atau bedah isu kita, khususnya tentang kritik BEM, Ketua Umum BEM Universitas Indonesia yang mengatakan Presiden Jokowi sebagai King of Lip Service. Dan di bagian terakhir ini saya justru merespon baik apa yang kemudian dilakukan oleh Istana. Yang pertama, kalangan Istana, juru bicaranya, ia memberikan respon yang standar saja, bahwa yang bersangkutan ya mengatakan itu hak mahasiswa misalnya, atau kemudian Istana sih baik-baik saja begitu. Nah, respon yang justru luar biasa adalah yang saya saksikan ketika Pak Jokowi keluar dari gedungnya, dari ruangannya, lalu kemudian ada wartawan, kalau tidak salah Kompas, yang kemudian bertanya soal itu. Pak Jokowi memberikan respon bahwa ini adalah keniscayaan, katanya, sebagai pimpinan pemerintahan, ini bukan hal baru. Pak Jokowi kemudian menceritakan bahwa dirinya pernah disebut sebagai pelongo-pelongo, sebagai kelemar-kelemar, sebagai banyaknya, dan dia sebutkan bahwa sah-sah saja, jadi boleh-boleh saja. Dan yang paling menurut saya juga mesti kita apresiasi bahwa sikap Istana ternyata sebetulnya biasa-biasa saja ketika menanggapi kritik dari mahasiswa. Terakhir, pelajaran penting apa yang kira-kira bisa kita sampaikan di bedah isu kritik Ketua Umum BEM yang menyebut Pak Presiden sebagai King of Lip Service? Yang pertama, 3 hal menurut saya ya catatan. Yang pertama, bahwa kritik adalah keniscayaan dalam sistem demokrasi begini. Jadi siapapun bisa menyampaikan kritik itu dan boleh, dan kritik itu dilindungi oleh undang-undang, haknya itu ya, menyampaikan suara, pandangan, bahkan Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa hak untuk berpendapat itu merupakan hak konstitusional. Yang kedua,
kritik yang konstruktif tentu sangat dibutuhkan untuk kemajuan sebuah bangsa. Pemerintah tanpa kritik itu akan menimbulkan otoriter. Rejim yang otoriter tentu saja sangat tidak baik dan tentu tidak sesuai dengan sistem demokrasi. Tetapi bagian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya menurut saya, catatan saya adalah kritik harus berdasar pada paling tidak riset, kemudian fakta-fakta yang tersaji itu sudah memang betul-betul dipelajari dan juga disampaikan dengan cara yang tentu saja sesuai dengan tidak hanya istilahnya misalnya sopan santun atau fatsun di republik ini atau di bangsa, di tengah masyarakat ini, tetapi lebih juga sesuai juga dengan kaidah-kaidah kritik itu sendiri. Saya sebutkan misalnya soal apakah penggambaran presiden seperti itu misalnya layak disampaikan. Nah, ini penting bagi kita, tiga hal itu saya pikir, karena bagaimanapun pemerintahan perlu kritik, dan kritik yang disampaikan juga tetap harus konstruktif serta punya dasar bahwa kritik itu keluar. Saya pikir itu. Terima kasih. Sampai ketemu di bedah isu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.